Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi trigonometri 2 tentang koordinat kutub. Kompetensi yang diharapkan pada pembahasan kali ini yaitu kalian mampu memahami tentang pengertian koordinat kutub, mampu meletakkan posisi suatu titik dalam sistem koordinat kutub, mampu mengetahui hubungan antara koordinat kutub dan koordinat kartesius, mampu mengubah koordinat kartesius ke dalam koordinat kutub, kemudian mampu mengubah koordinat kutub menjadi koordinat kartesius dan menentukan jarak kedua buah titik. Selanjutnya kita bicara mengenai koordinat kutub. Koordinat kutub adalah suatu sistem koordinat dengan menyatakan letak posisi suatu titik benda ditentukan oleh jarak r dan pusat koordinat 0 dan sudut alfa dari sumbu x positif besaran arah jarum jam. Itulah pengertian koordinat kutub. Jadi kalau kita lihat secara skala dalam bentuk grafiknya, jadi kalau ada bentuk salib sumbu koordinat kutub, maka letak posisi titik P ini dapat ditentukan jaraknya dari titik 0 ke P, sehingga bisa kita hitung, berarti misalkan jaraknya adalah R. Lalu berapa besar sudutnya terhadap sumbu X positif? Misalkan adalah alfa. Maka dengan demikian posisi titik P dikatakan mempunyai posisi R, alfa. Jadi titik P itu R dihitung dari jaraknya terhadap pusat dan alfanya dihitung dari sumbu X positif. Nah, misalkan contoh, tunjukkan posisi titik-titik berikut dalam sistem koordinat kutub. Misalkan A 2,30. Maka kita gambarkan salib sumbu. Terus kemudian, nah mungkin di sini agak berbeda dengan tadi. Tentunya di sini kita tentukan dulu besarnya sudutnya. Jadi kita buat sudutnya dulu 30 derajat. Lalu dari sini, dari titik sudutnya tadi 30, lalu di 0 kita buat garis melalui 0 dan sudut 30 dengan sudut 30 sejauh 2 satuan. Nah, inilah letak titik A. Jadi letak titik A 2,30 ditentukan besarnya sudut 30 dengan jarak terhadap 0 adalah 2. Selanjutnya, kalau posisi titik B 4,120, maka kita buat 120 sudutnya, lalu dari sini kali nolnya, kita buat jaraknya adalah 4 satuan. Jadi dengan demikian B-nya adalah 4,120. Jadi posisinya berada di kuadran kedua. Terus kemudian titik C. Titik C punya koordinat 3,320. Maka kita buat sudut 320 dari sumbu X positif. Lalu dari sini, dari titik O kita buat garis dengan sudut 320 sejauh 3 satuan. Nah, inilah letak titik C-nya. Jadi, dalam menentukan posisi suatu titik dalam koordinat kutub, jadi langkah pertamanya kita buat besaran sudutnya. Lalu dari situ kita buat jarak dari O sejauh satuan yang diketahui. Selanjutnya, hubungan koordinat kartesius
dan koordinat kutub. Tentunya kita ingat kalau dalam koordinat kartesius, posisi suatu titik P misalkan itu ditentukan besarnya dari sumbu X, jaraknya dari sumbu Y ke searah sumbu X, jadi jaraknya X 1 cm, terus kemudian lalu bergerak ke atas, yaitu sebesar Y1, maka posisi titik P adalah X1, Y1. Ini sistem koordinat kartesius. Sedangkan sistem koordinat kutub, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi kita cari jaraknya, lalu kita cari besar sudutnya, sehingga posisinya adalah R, alfa. Ini pengertian dari koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, lalu bagaimana hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub? Nah, posisi titik tadi kalau kita gabungkan sistem koordinat kartesius dan koordinat kutub, maka bisa kita lihat dalam grafik, ternyata di situ didapatkan hubungan, adanya hubungan yang pertama, yaitu kita lihat ada sebuah segitiga siku-siku, sehingga akhirnya berlaku sifat Pitagoras. Yang pertama yaitu X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, sedangkan yang kedua yaitu tangan alfa, karena segitiganya adalah segitiga siku-siku, maka berlaku tangan alfa sama dengan Y1 per X1. Jadi tangan adalah depan per sisi samping. Kemudian yang ketiga berlaku hubungan kosinus. Jadi cos alfa sama dengan X1 per R. Jadi cos itu adalah sisi samping per sisi miring. Kemudian dengan demikian diperoleh X1 sama dengan R kali cos alfa. Kemudian yang keempat, sinus alfa sama dengan Y1 per R. Sehingga didapatkan Y1 sama dengan R kali sin alfa. Nah, inilah 4 hal hubungan yang nantinya kita pakai dasar untuk menentukan perubahan dari sudut dari sistem koordinat kartesius ke kutub atau kutub ke kartesius. Selanjutnya, jika ada permasalahan, kita akan mengubah sistem koordinat kartesius ke dalam koordinat kutub. Maka, kalau ada perubahan dari sistem kartesius ke kutub, tentunya R-nya tadi, kita ambil dua hubungan yang pertama, 1 dan 2, berarti R kuadrat itu sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Sehingga dengan demikian berarti R-nya adalah akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Terus kemudian tangan alfa sama dengan Y1 per X1. Berarti alfa sama dengan arkes tangan Y1 per X1 atau anti tangan. Nah, di sini yang agak berbeda. Nilai alfa itu unik, jadi tidak seperti pada persamaan trigonometri. Nilai alfa hanya 1, hanya di kuadran 1, atau kuadran 2, atau kuadran 3. Ini semua bisa kita lihat, kita perhatikan. Jadi jika X-nya positif, Y positif, maka X-nya berada di kuadran 1. Alfanya berada di kuadran 1. Jadi besaran alfa adalah 0 sampai 90 derajat. Yang kedua, jika X1
negatif, Y1 positif, maka alfa berada di kuadran kedua. Berarti besarnya alfa adalah 90 sampai 180. Yang ketiga, jika X1 negatif, Y1 negatif, maka alfa berada di kuadran ketiga. Berarti besar sudutnya adalah 180 sampai 270. Yang keempat, jika X1 positif, Y1 negatif, maka alfa berada di kuadran keempat. Nah, inilah yang perlu diperhatikan ketika menentukan perubahan dari sistem koordinat kartesius ke dalam koordinat kutub. Jadi, tidak serta-merta alfanya sama. Misalkan saja, tangan alfa sama dengan 1. 1 itu bisa berasal dari positif dibagi positif atau negatif dibagi negatif, sehingga akan mendapatkan nilai alfa yang berbeda. Ini yang perlu ditekankan. Mungkin akan lebih paham nanti pada penerapan contohnya. Selanjutnya, kita akan merubah posisi titik dalam koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Maka, kalau dalam menyelesaikan masalah ini, kita gunakan hubungan 3 dan 4. Berarti X1 itu sama dengan R cos alfa. Sedangkan Y1-nya adalah R kali sin alfa. Jadi dengan memahami hubungan 1 sampai 4 dengan melihat ketentuannya tadi, maka dalam proses menghafalkannya, kalau lupa bisa dilihat dari segitiga siku-siku. Sehingga nantinya, jadi kalau kosinus alfa itu X1 per R, maka X1-nya adalah R kali cos alfa. Contoh, tentukan koordinat kartesius titik-titik berikut dalam koordinat kutub. Yang pertama, titik A, koordinatnya 4,4. Yang B, koordinatnya min 2 akar 3,6. Titik C punya koordinat min 3, min akar 3. Dan D, 3, min 3. Nah, kita jawab permasalahan yang pertama. Jadi kalau titik A punya koordinat 4,4, kita akan ubah ke dalam bentuk koordinat kutub. Tentunya koordinat kutub bentuknya adalah R, alfa. Maka kita ingat tadi, R adalah X1 kuadrat. R kuadrat adalah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Sehingga demikian berarti 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sehingga 16 tambah 16. Sehingga hasilnya adalah 32. Untuk mengubah R-nya agar lebih mudah, maka 32 ini kita ubah menjadi 16 kali 2. Dengan demikian, R-nya sama dengan 4 akar 2. Jadi tentunya akan lebih mudah akar 16 kali 2 dibandingkan akar 32. Selanjutnya, untuk mencari tangan alfanya adalah Y1 per X1, berarti tangan alfa sama dengan 4 per 4. Dengan demikian, berarti tangan alfa sama dengan 1. Karena Y1, karena X1 positif, Y1 positif, berarti berada di kuadran 1. Berarti alfanya adalah 45 derajat. Karena berada di kuadran 1. Karena nilai tangan
yang sama dengan 1 adalah 45 derajat. Karena tangan 45 derajat adalah sama dengan 1. Dengan demikian, titik A 4,4 jika dinyatakan dalam koordinat kutub adalah 4 akar 2,45. Nah, sekarang bagi uji coba, mungkin untuk titik B, C, dan D, bisa kamu coba dulu untuk lebih memahami apakah sudah paham apa betul, apa belum, maka video bisa kalian pause dulu, kalian coba menyelesaikan titik B, C, dan D. Nah, sehingga kalau sudah selesai, mungkin videonya bisa kalian lanjutkan untuk mencocokkan kebenaran jawaban kalian. Sehingga dengan mencoba terlebih dahulu, kalian akan tahu kemampuan kalian dalam proses mengubah koordinat kartesius dalam koordinat kutub. Jika jawaban kalian benar, berarti kalian sudah paham betul. Tapi jika kalian ada yang masih salah, nah tentunya tahu berarti letak kesalahannya ada di bagian yang mana, sehingga disitulah yang harus kalian pahami betul letak kesalahannya. Jadi yang namanya belajar jangan takut salah. Jadi kalau salah, ya dengan tahu adanya kesalahan tadi, sehingga bisa melihat mana letak kesalahannya, sehingga bisa dibetulkan. Nah, sekarang yang B. Jika B min 2 akar 3,6 kita ubah dalam koordinat kutub. Tentunya langkahnya sama, yaitu kita cari R kuadratnya. R kuadrat adalah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Sehingga X1-nya min 2 akar 3, sehingga min 2 akar 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sehingga min 2 akar 3 kuadrat 12, yaitu min 2 kuadrat 4, 4 kali 3, 12. Sehingga 6 kuadrat 36. Sehingga hasilnya adalah 48. Nah, 48 ini kita ubah bentuknya menjadi perkalian dua buah bilangan, yang satunya adalah bilangan dalam kuadrat sempurna. Contoh kuadrat sempurna itu contohnya 4, 9, 16, dan seterusnya. Nah, 48 ini bisa kita ubah menjadi 16 kali 3. Dengan demikian, R-nya adalah 4 akar 3. Selanjutnya, untuk mencari alfa, maka tangan alfa adalah Y1 per X1. Y1-nya 6, X1-nya min 2 akar 3. Sehingga kalau kita sederhanakan, 6 dibagi min 2 akar 3, hasilnya adalah min akar 3. Sehingga min akar 3 ini terletak berada di kuadran kedua. Karena nilai X-nya negatif, Y-nya positif. Maka X-nya negatif, Y-nya positif, itu berada di kuadran 2. Dengan demikian, alfanya adalah 180 dikurangi 60. 60-nya dari mana? Maka kita ingat tangan yang nilainya sama dengan akar 3, jadi yang negatifnya kita abaikan. Jadi tangan yang nilainya sama dengan akar 3 adalah 60. Karena berada di kuadran 2, maka 180 dikurangi 60. Sehingga demikian, alfanya adalah 120. Sehingga demikian sudut B min 2 akar 3,6
jika dinyatakan dalam koordinat kutub adalah 4 akar 3,120 derajat. Nah, silakan kalian bisa mencocokkan pekerjaan kalian tadi, di mana letak kesalahannya. Kalau sudah betul, berarti kalian sudah paham. Kalau ada kesalahannya di titik yang mana, di langkah yang keberapa. Sekarang yang C. C, di min 3, min akar 3. Kita akan ubah dalam bentuk koordinat kutub, langkahnya tetap sama. Kita cari R kuadrat dulu. R kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Sehingga min 3 dikuadratkan dan min akar 3 dikuadratkan. Sehingga min 3 kuadrat sama dengan 9, min akar 3 dikuadratkan sama dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 12. 12 kita ubah menjadi bentuk perkalian 2 angka, kuadrat sempurna, dan yang lain. Sehingga 12 itu adalah 4 kali 3. Sehingga R-nya sama dengan 2 akar 3. Selanjutnya kita cari alfanya. Kita lewat tangen alfa. Tangen alfa sama dengan Y1 per X1, berarti tangen alfa sama dengan min akar 3 dibagi min 3. Sehingga tangen alfa sama dengan sepertiga akar 3. Ini berada di kuadran ketiga. Karena X-nya negatif, Y-nya negatif. Jadi hasilnya positif, tetapi berasal dari negatif dibagi negatif. Berada di kuadran ketiga. Maka karena kuadran ketiga, sudutnya bukan 30 derajat. Ya, karena tangan sepertiga akar 3 adalah 30. Karena ini berada di kuadran 3, maka alfanya adalah 180 ditambah 30 derajat. Jadi alfanya sama dengan 210. Jadi titik C min 3, min akar 3 jika dinyatakan dalam koordinat kutub adalah 2 akar 3,210 derajat. Selanjutnya yang keempat. D3, min 3. Angkanya sama. R kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat, berarti sama dengan 3 kuadrat ditambah min 3 dikuadratkan, sehingga sama dengan 9 ditambah 9, sehingga hasilnya 18. Kita ubah menjadi bentuk 2 perkalian. Jadi 9 kali 2. Sehingga dengan demikian R-nya adalah 3 akar 2. Jadi kalau bilangan-bilangannya bisa kita ubah, kita sederhanakan, ya kita sederhanakan. Kalau tidak, ya biarkan. Selanjutnya kita cari alfa. Alfa melewati tangan alfa. Jadi tangan alfa sama dengan Y1 per X1. Sehingga sama dengan min 3 per 3. Sehingga hasilnya adalah min 1. Ini berada di kuadran keempat. X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi alfanya karena berada di kuadran 4 dan tangen alfa yang nilainya sama dengan 1 adalah tangen 45, jadi alfanya 360 dikurangi 45. Jadi hasilnya adalah
315. Sehingga dengan demikian didapatkan titik D 3,-3 jika diubah dalam koordinat kutub adalah 3/2,315 derajat. Dengan memahami keempat contoh tadi dari titik A, B, C, dan D, maka problemnya adalah terletak pada bagaimana menentukan nilai alfanya. Kalau untuk mencari R-nya tidak ada masalah, jadi R-nya tidak akan terpengaruh dengan nilai X-nya negatif atau Y-nya negatif, atau sebaliknya. Tetapi untuk alfanya sangat berpengaruh apakah X-nya negatif, Y-nya positif, ataukah X-nya negatif, Y-nya negatif, ataukah X-nya positif, Y-nya negatif, sangat berpengaruh sekali terhadap besaran nilai alfa. Maka ini harus kalian perhatikan betul ketika mengubah koordinat kartesius ke dalam koordinat kutub. Contoh selanjutnya. Contoh yang kedua, tentukan koordinat kutub titik-titik berikut dalam koordinat kartesius. Jadi pada contoh ini kita diminta untuk mengubah koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Jadi misalkan titik A adalah 4,60 derajat. Yang B 6,150 derajat. Di situ kurang ada derajatnya, tapi B di sini 6,150 derajat. Kita selesaikan yang A-nya dulu. Jadi titik A 4,60 tentunya ketika mengubah dalam bentuk koordinat kartesius, maka X1 tadi rumusnya adalah R kali cos alfa. Sehingga R-nya sama dengan 4, alfanya adalah 60, jadi 4 kali cos 60. Sehingga 4 kali cos 60 adalah 0,5 atau setengah. Jadi X1 nilainya sama dengan 2. Sedangkan Y1 sama dengan R kali sin alfa. Sehingga R-nya 4, alfanya 60, berarti 4 kali sin 60. Nah, tentunya kita ingat sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi 4 kali setengah akar 3. Jadi nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa harus kalian hafalkan betul ketika menyelesaikan soal-soal seperti ini dengan mudah. Sehingga kalau kita sederhanakan 4 kali setengah akar 3 itu sehingga sama dengan 2 akar 3. Nah, inilah langkah dalam mengubah koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Jadi, X1 sama dengan R cos alfa, Y1-nya adalah R sin alfa. Nah, untuk yang kedua, B 6,150, silahkan kalian coba dulu. Kalian pause video ini untuk mencoba menyelesaikan soal yang B 6,150 derajat, sehingga kalau sudah selesai videonya bisa kalian lanjutkan. Sehingga nanti kalian tahu, oh saya sudah bisa, oh saya masih ada yang salah, sehingga letak salahnya di mana. Ya, sekarang kita lanjutkan yang B. Jadi B koordinatnya adalah 6,150. Maka kita cari X1. X1 tadi sama, berarti X1 adalah R kali cos alfa.
R-nya sama dengan 6, alfanya adalah 150. Sehingga 6 kali kosinus 150. Maka ingat, ini adalah besarannya lebih dari 90. Dan ingat 150 itu berada di kuadran kedua. Maka ini kita ubah menjadi 6 kali kosinus 180 dikurangi 30. Jadi 150 itu kita ubah menjadi 180 dikurangi 30. Karena berada di kuadran kedua, maka nilai kosinus bernilai negatif. Jadi sama saja dengan 6 kali min cos 30. Nah, pada koordinat kutub menjadi kartesius, hati-hati di sini. Sehingga 6 kali min setengah akar 3, karena kosinus 30 adalah setengah akar 3, sehingga demikian hasilnya adalah min 3 akar 3. 6 dibagi 2, 3, maka hasilnya adalah min 3 akar 3. Sekarang Y-nya. Berarti Y1 sama dengan R sin alfa. Sehingga 6 kali sinus 150. Sehingga 6 kali sinus 180 min 30. Karena di kuadran 2 nilai sinusnya adalah positif. Jadi 6 kali sin 30. Jadi kalau pada cos nilainya negatif, sinnya adalah positif. Dengan demikian 6 kali sin 30 adalah setengah. Sehingga 6 kali setengah sama dengan 3. Dengan demikian titik B 6,150 derajat itu jika dinyatakan dalam koordinat kartesius adalah min 3 akar 3,3. Sekarang kita bicara mengenai jarak 2 titik. Jarak 2 buah titik baik dalam koordinat kartesius atau koordinat kutub. Tentunya kalau koordinat kartesius ini hanya sekedar mengulang kembali. Mungkin pada pelajaran yang dulu sudah pernah kalian pelajari. Namun lebih baik tidak ada jeleknya jika kita ulang lagi. Jika kita punya sebuah titik A, punya koordinat x1, y1, dan B punya koordinat x2, y2, maka jarak titik AB, jarak antara titik A dan B adalah ruas garis AB. Nah, sekarang bagaimana kita mencari panjang ruas garis AB? Maka kalau kita buat hubungan antara yang mendatar, jadi kita tarik garis datar, terus kemudian dari situ kita tarik garis ke atas, maka terlihat akan terbentuk segitiga siku-siku. Maka tentunya pada segitiga siku-siku akan berlaku sifat Pythagoras. Jadi sisi miring, jadi di situ AB adalah garis merah dikuadratkan ditambah garis hijau dikuadratkan. Sehingga dengan demikian AB kuadrat sama dengan X1 min X2 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Jadi garis merahnya itu panjangnya adalah X2 dikurangi X1. Sedangkan garis hijau itu adalah Y2 dikurangi Y1. Makanya AB kuadrat sama dengan X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Berarti tinggal mencari AB-nya adalah akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Ini adalah jarak 2 buah titik dalam sistem koordinat kartesius.
Nah, sekarang jika kita memiliki dua buah titik dalam sistem koordinat kutub, misalkan titik A punya koordinat R1, alfa 1 dan B punya koordinat R2, alfa 2, maka jarak antar titik A dan B adalah ruas garis AB. Maka titik A itu punya jarak R1 terhadap pusat koordinat dan punya sudut alfa 1 terhadap sumbu X. Sedangkan titik B punya jarak R2 terhadap pusat dan sudut alfa 2 terhadap sumbu X positif. Nah, sekarang kalau kita lihat, di situ terlihat ada segitiga AOB. Segitiga AOB diketahui panjang OA, panjang OB, dan sudut AOB. Maka, untuk mencari panjang AB bisa kita gunakan aturan kosinus. Maka tentunya kalian ingat aturan kosinusnya berarti AB kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah OB kuadrat min 2OA OB kali kosinus sudut AOB. Sehingga AB kuadrat sama dengan OA itu sama dengan R1, OB R2, sehingga R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat dikurangi 2R1 kali R2, kosinus sudut antaranya adalah selisih antara sudut yang dibentuk. Jadi di situ diberi harga mutlak, jadi sudutnya selalu positif, tidak negatif. Jadi kosinus harga mutlak alfa 1 min alfa 2 atau alfa 2 min alfa 1 boleh. Jadi asal nanti hasilnya diambil yang positif. Atau lebih mudahnya, untuk menentukan besaran sudut AOB-nya adalah yang besar dikurangi yang kecil. Jadi ini bedanya antara jarak dua buah titik dalam koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, selanjutnya contoh. Tentukan jarak di antara dua titik berikut. A-nya titik A 3,5 dan B-nya min 1,2. Jadi A dalam koordinat kartesius, yang B-nya dalam koordinat kutub. Jadi A 2,30 dan B-nya 8,150. Sekarang kita jawab permasalahannya ini. Yang A dalam koordinat kartesius tadi, di A 3,5, B-nya min 1,2, maka jarak antara titik A dan B berarti AB kuadrat sama dengan X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Sehingga X2-nya adalah min 1, X2-nya, X1-nya adalah 3. Sehingga min 1 min 3 kuadrat ditambah 2 min 5 kuadrat. Min 1 min 3 dikuadratkan itu berarti 4 kuadrat 16. Dan 2 min 3 dikuadratkan 9. Jadi 3 min 3 kuadrat 9. Hasilnya adalah 25. Sehingga dengan demikian AB sama dengan 5. Jadi jarak titik A dan B yang memiliki koordinat 3,5 dan B-nya min 1,2 adalah 5 satuan. Selanjutnya untuk yang B, titik A 2,30 dan B 8,150.
dalam sistem koordinat kutub. Maka tentunya kita ingat untuk mencari panjang jarak dua buah titik dalam koordinat kutub, maka AB kita gunakan aturan kosinus. Jadi AB kuadrat sama dengan R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat min 2R1 kali R2 kali kosinus 120. 120 diperoleh dari 150 dikurangi 30. Sehingga jika R1-nya adalah 2, maka 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 2 kali 2 kali 8 kali kosinus cos 120 diubah menjadi 180 dikurangi 60. Dengan demikian, berarti 2 kuadrat 4, 6 kuadrat 64, 2 kali 2 kali 8, 32, kosinus 180 min 60, karena berada di kuadran 2, maka nilainya negatif, sehingga sama dengan min cos 60. Jadi AB kuadrat sama dengan 68. 68 berasal dari 64 ditambah 4 dikurangi 32 kali min 0,5. Karena min cos 60. Sehingga sama dengan 68 ditambah 16. 16 berasal dari min 32 dikalikan min 0,5. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 84. 84 kita susun menjadi perkalian 4 kali 21. Sehingga dengan demikian AB sama dengan 2 akar 21. Jadi jarak antara titik A 2,30 dan B 8,150 adalah 2 akar 21 satuan panjang. Demikian pembahasan tentang materi koordinat kutub pada trigonometri 2. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dalam membantu belajar di rumah. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.